seperti itu. Saya kok merasa ya kita jadi mainan gitu loh. Ya kita kok jadi bahan seperti apa ya, seperti buih di lautan yang tidak jelas seperti itu. Nah ini menurut saya harus menjadi pelajaran di tahun 2016 ini bagi kelompok umat Islam. Pertama ya karena umat Islam juga pecah saya lihat. Di antara kelompok-kelompok juga saling serang satu sama lain. Ya kita tidak menyatukan barisan ya, padahal potensi pertama yang harus dibangun ialah potensi kesolidan antara kaum muslimin itu sendiri. Saya berpikir kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang tidak suka Islam berkembang karena memang bisa jadi umat Islam sendiri ya juga nggak solid seperti itu. Satu sama lain juga saling menganggap dirinya paling benar seperti itu. Kemudian tidak ada tokoh yang tampil untuk menyelesaikan masalah umat. Iya. Seperti itu. Dalam beberapa kesempatan ada dua kelompok yang berbeda. Ini nggak ada yang mendamaikan, siapa yang mengislahkan seperti itu. Iya. Gitu. Oke, dan sekarang saya ingin closing statement dari Bang Rizaro, tapi yang terakhir disebutkan itu agak menarik gitu tentang bagaimana menghadapi masalah-masalah khususnya seperti yang sedang kita bahas malam hari ini. Iya, menurut saya sekarang tahun 2016 ini ya, atau pada tahun-tahun inilah menurut saya tahun waktunya kita evaluasi ya kaum muslimin ya atas beberapa hal yang sudah kita lakukan ya. Saya melihat dalam beberapa hal ya, saya pernah dulu kita dari wartawan diundang dalam sebuah forum ala alim ulama untuk memberikan masukan kepada kepada ulama. Bagaimana ulama harus bersikap, bagaimana kelompok Islam harus bersikap di tengah kompleksitas persoalan umat. Alhamdulillah media Islam dapat tempat ya, kita diminta masukan seperti itu. Kemudian saya tampil atas perwakilan dari media yang sudah kita susun bersama media-media Islam dan jurnalis umum pada di tempat media-media umum, media mainstream. Poin pertama yang kita lampirkan dalam di depan para ulama itu ialah kami media Islam, wartawan muslim sepakat untuk memperbanyak berita ukhuwah di antara Ahlussunnah wal Jamaah dan memperkecil berita khilaf di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena kami melihat poin persatuan ini poin yang paling penting dan titik krusial yang sampai sekarang belum selesai masalahnya. Ya, kita memperbanyak berita silaturahim antara NU Muhammadiyah, ya, Persis dengan Muhammadiyah, antara kelompok NU misalkan dengan Salafi, seperti itu ya. Kita perbanyak dan kita perkecil berita khilaf di antara kaum muslimin, apalagi pada hal yang sifatnya memang khilafiyah gitu, untuk tidak dibesar-besarkan karena bangsa ini terlalu besar untuk membicarakan konflik ya, perpecahan yang tidak pernah selesai seperti itu. Dan kemudian kami juga mendorong mereka ya, ketika memang ada konflik boleh diselesaikan di dalam forum internal. Jangan ini kemudian diumbar ya di media sosial, diumbar di media, diumbar di media cetak ya. Kita mempertontonkan konflik internal kepada umat kita. Seperti itu loh. Bagaimana umat ini nggak punya izah sama kelompok Islam itu sendiri kepada agamanya kalau antara pemimpin agamanya saling bertengkar. Dan kami mendorong ketika memang ada konflik selesaikan di dalam. Harus ada juru islahnya, bicarakan baik-baik dengan santun. Jangan sampai muncul di depan seperti itu. Dan tentunya kita merindukan ya tokoh pemersatu itu. Iya, seperti itu. Saya satu lagi yang kaitannya dengan yang disebutkan tadi, tanggapan mereka waktu itu seperti apa? Ya, mereka pun sebagian besar dari para ulama ini mau. Alhamdulillah ya bisa mendengar kita ya seperti itu. Dan perlu diketahui Ustadz Mas Faisal yang hadir ini juga perwakilan dari entitas kelompok-kelompok Islam dari berbagai macam gerakan, harokah, jamaah dan mazhab. Ya, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Salafi, ya, ada Radio Ahlussunnah, ya, kemudian ada partai Islam, ya, ada tokoh pengusaha muslim, tokoh pendidikan Islam gitu loh. Karena memang forum yang memang mengumpulkan seluruh komponen umat Islam dari kelompok harokah apapun. Dan kami bersepakat walaupun kita beda, kita misalnya NU, Muhammadiyah, Salafi, Jamaah Tabligh, kita ini sama gitu loh. Nabinya sama, Qur'annya sama, ya, sholatnya sama, nih, seperti itu. Kecintaan kita kepada sahabat Nabi juga sama. Kenapa kita berpecah? Ya, jadi kalau diurutin gitu ya, ini sama 95%. Iya. Ya, bedanya 5%, seperti itu. Kenapa kita justru sibuk di 5%-nya ini? Bukan untuk bersama dengan 95% ini, bukan untuk meningkatkan potensi 95% ini, seperti itu ya. Ya, kita ini bersatu saja belum tentu menang, apalagi berpecah. Ya, Yahudi itu kelompoknya beda-beda tuh, tapi untuk negara sepakat tuh Israel. Jadi itu negara Israel, seperti itu. Nah ini umatnya banyak, 1,3 miliar ya, tetapi disibukkan dengan problem-problem khilafiyah, bahkan mohon maaf ya, sering kita menyerang satu sama lain antara kelompok Islam, ya, antara gerakan Islam dengan tudingan-tudingan yang menurut saya tidak pantas kita lakukan. Dan menurut saya ini kita udah mulai hentikan lah.
kita capek bertarung dengan sesama kawan sendiri ya. Kalau sama musuh sih kita masih memaklumi, tetapi sama kawan sendiri. Sangat sayang potensi besar kita hanya runtuh karena egoisme dan ta'assub di antara kelompok Islam masing-masing. Masya Allah.